Apakah bisa kaya dengan lu membuat suatu software yang membantu customer service semua perusahaan di dunia dengan artificial intelligence supaya mereka bisa pangkas nih 100 customer service-nya diganti AI yang buatan lu, AI agent yang buatan lu, lalu bisa balas semua CS-nya. Contohnya perusahaan seperti Traveloka, CS-nya itu semua pakai perusahaan punya lu. Contohnya seperti perusahaan yang gua punya, semua CS-nya itu pakai software lu. Itu jauh akan lu lebih kaya dibanding lu jual nasi goreng sampai 20 cabang atau 30 cabang. Jadi jawabannya adalah pilihan industrinya. Ada industri seperti finance and investment yang bikin orang tuh banyak sekali yang kaya. Karena investasi itu adalah ujungnya. Banyak yang nanya kenapa gue adalah seorang investor. Awalnya memang gue pedagang dulu ya. Level 1 pedagang, level 2 itu pengusaha, level ketiga baru investor. Semua pengusaha paling kaya di dunia itu ujung-ujungnya jadi investor. Ya, semua orang seperti Bill Gates ujung-ujungnya bikin Cascade Investments. Orang-orang seperti Jeff Bezos ujung-ujungnya bikin Bezos Expeditions. Semua yang usahanya besar sekali, Amancio Ortega, Sergey Brin, semuanya punya yang namanya family office mereka sendiri, even Michael Dell. Jadi kalau orang udah jadi pengusaha level paling tinggi, mereka jadi seorang investor. Mereka bikin family office, mereka harus manage hartanya yang banyak sekali ini. Jadi jawabannya kerja keras itu tidak sama dengan kaya, tapi kerja tepat di waktu yang tepat, di industri yang tepat itu yang bisa bikin kaya. Yang ketiga, yang penting bisa nabung, nanti juga kaya. Menabung itu akan bikin lu jadi kehidupan yang stabil, bukan menjadi kaya. Gue kenal banyak temen yang quote on quote kita bilang cukup ya hidupnya, tapi hatinya justru penuh kecemasan. Yang dia lakukan hanya nabung, menabung, dan menabung. Tapi dia tidak pernah punya bantalan di hidupnya, bantalan investasi. Cukup itu dibangun di atas ketakutan, bukan kebebasan. Jadi orang yang cuma nabung tuh akan dapatnya cuma ketakutan, bukan kebebasan. Orang yang berinvestasi itu akan mendapatkan kebebasan. Dia, ya, gue bilang di sini, siapa mereka yang bisa membuat uang di saat mereka tidur, itu akan mendapatkan yang namanya kebebasan. Tapi menabung tuh cuma akan sampai cukup. Lu mau pengusaha, lu punya restoran besar, lu cuma menabung, itu akan cuma ujungnya cukup. Karena restoran yang lu punya, lu nggak tahu dalam 5-10 tahun lagi akan bangkrut atau tidak. Sedangkan seorang investor yang bijak, dia akan pakai uangnya untuk digandakan di saat dia masih tidur. Kaya itu bukan sekedar hanya punya angka, tapi punya pilihan. Pilihan itu datang dari lu justru menggali dari cuman ibaratnya rasa aman. Lu cari resiko yang lebih. Karena berinvestasi, di saat lu decide, oke, gue mau menginvestasikan 100 juta uang gue. Itu ada resiko yang lu ambil. Dengan lu berinvestasi, let's say di sebuah perusahaan. Di sebuah perusahaan yang terbuka. Itu ada resiko, ya. Resiko kerugian yang lu bisa ambil. Sedangkan orang cuma main aman, dan aman. Dia cuma nabung di bank, nabung deposito, aman. Uangnya ini akan cuman dia seumur hidup akan jadi cemas. Uangnya cukup gak? Uangnya cukup gak? Sedangkan orang yang mengambil resiko lebih, itu yang berinvestasi, yang akan selamat. Karena jebakan dunia ini itu, orang yang gak berani mengambil resiko, orang yang selalu mainnya aman, itu yang selalu berbahaya hidupnya justru. Keempat, mereka berpikir bahwa pendidikan formal adalah segalanya. Ketika mereka selesai kuliah, mereka selesai S1, mereka stop belajar tentang dunia. Banyak yang lo lihat S1 itu ujung-ujungnya tukang jualan gorengan, S1 ujung-ujungnya cuma jadi ojol. Kenapa? Karena mereka stop belajar ketika mereka sudah lulus.